Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari ini menguat 0,3%, tutup di 7831,78. Ya, 0,25% sih ya, dibuletin 0,3. Oke lah. Candlenya masih higher low, cuman perlu diperhatikan karena candle yang terbentuk makin kesini makin kecil body candlenya dan meninggalkan shadow atas. Kurang lebih ya kalau hari ini shadow atasnya ya sedikit lebih panjang sih daripada body candlenya ya. Jadi memang ini sudah sampai area target kedua di sekitar 7840 dari setup CB1 di bulan Juni ya. Dan area pullback terakhir untuk industrinya masih sama di 7655. Jadi selama nggak ke bawah 7655 masih cukup besar sebenarnya probabilitas IHSG untuk lanjut ke atas. Cuman ya kalau turun ke bawah 7655 batasnya lagi di 7546. Karena 7546 ini adalah batas change of karakternya. Jadi kalau turun dan tutup di bawah 7546 ada cok dan berpeluang atau berpotensi koreksi lebih dalam. Ya paling ngetes area 7300-an dulu sih ini area yang pernah jadi resisten kemudian di breakout dan masih sangat mungkin malah untuk jadi area support. Itu sih ya. Kalau IHSG-nya sampai ke 7350, 7300 lagi. Sisanya masih sama persis seperti sebelumnya. Lanjut kita review aja saham-saham yang masih masuk ke dalam watchlist, masih ada banyak sebenarnya. Di sini kita review aja. Yang pertama ada RA. Hari ini menguat 0,7%, tutup di 1480, candlenya outside bar. Jadi masih aman sih ya, disimpan selama nggak ke bawah 1390 tutupannya, dan OTW target 2 1640 mudah-mudahan lancar. Saham kedua ada BBTN yang ya masih aman disimpan, mudah-mudahan lancar ke 1535. Buat yang masih punya barang dan masih pengen hold, trailing stopnya jangan lupa dipasang. 1410 boleh, 1400 boleh ya, 1400 paling bawahnya oke lah. Ya. Terus lanjut BBYB, hari ini hijau jalan nih, mulai jalan, tutup di 300, menguat 5,6%. Harusnya udah punya barang. Dan mudah-mudahan lancar ke 350. Target TP pertama sih di situ ya. Terus stop lossnya di bawah 268, masih aman selama nggak tutup di bawah itu ya. Kemudian berikutnya ada Breeze. Mantap, Breeze hari ini naik dan breakout. Ini di zoom dikit nih. Nah, breakout highest sebelumnya yaitu di 2960. Berarti ada boss baru nih, ada break of structure. Lanjut uptrend, OTW target full cycle 3445 ya, 3445. Ya, OTW all time high yang pernah dibentuk mungkin ya ke 3650-an, mudah-mudahan sih bisa lancar ke sana. Tapi setidaknya ini hari ini berhasil breakout, mengkonfirmasi kalau ini masih lanjut uptrend ya. Dan ada setup bagus sebenarnya. Area entry-nya ada di sekitar 2900, di bawah 2900 sih, 2880 ya. Di area itu. Ini ada base rally yang breakout area resisten. Cakep nih. Kalau misalnya belum punya Breeze dan pengen beli, coba tungguin di sekitar 2800-an, di bawah 2900 lah. Gitu ya. Tungguin situ dulu aja. Sementara ini kalau misalnya nggak turun sampai situ dan ada tarikan-tarikan naik, untuk fast trade dulu aja nggak masalah. Terus berikutnya ada BTPS, yang mana ini adalah rekomendasi untuk tanggal 17 September ya. Strateginya beli di 1235, udah punya barang harusnya, dan stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1170. Jadi masih aman disimpan nih sekarang selama nggak tutup di bawah 1170. Mudah-mudahan lancar ke 1500-an. Terus Inco yang masih belum terlalu signifikan gerakannya, meskipun hari ini naik sih, dan masih aman disimpan juga selama nggak tutup di 3600 atau lebih bawah ya. Terus ada INTP,
Saham yang ada di rekomendasi tanggal 17 September juga, belinya ngantri di 6800. Kalau misalnya pasang antrian di 6800, hari ini belum dapat barang, tapi besok masih bisa diantriin lagi di 6800 ya. Stop lossnya kalau tutup di bawah 6275. Target TP1 7900-an dan target berikutnya 8950. Terus ada MDKA, masih aman disimpan lah ya buat yang udah punya barang selama nggak turun dan tutup di bawah 2160, dan mudah-mudahan lancar ke 2660. Kemudian ada Medco yang ya situasi dan kondisinya masih relatif sama seperti hari Jumat kemarin sih. Hijau sih hari ini 0,4%, tapi nggak terlalu berubah banyak. Jadi masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 1185, dan dipantau aja ini kalau naik dan tutup di atas 1255 bagus sekali. Berarti ada CB1 di situ. Kemudian MTMH, rekomendasi yang ada di saham yang ada di rekomendasi terakhir ada di rekomendasi 17 September ya. Sebelumnya sih di awal-awal Agustus ada juga. Jadi buat yang udah punya barang, simpen aja dulu selama nggak tutup di bawah 1000 masih aman. Mudah-mudahan sih bisa ke 1300 ya. Kalau ke 1300 dan tutup di atas 1160 berarti ada change of character. Strukturnya dari yang downtrend berarti sudah berubah jadi uptrend. Tapi paling enggak target TP pertama 1185 pun itu udah lumayan. Terus berikutnya ada Raja, tutup 12.05 hari ini dan masih aman disimpan buat yang udah punya barang. Buat yang belum punya ngantri di 1200 atau 1195 nggak masalah. Stop lossnya kalau tutup di bawah 1145. Terus RALS, saham yang harusnya udah punya barang karena masuk rekomendasi itu tanggal 9 kemarin, 9 September ya. Jadi buat yang belum punya ngantri 406 atau 408 masih nggak masalah. Stop lossnya sama, kalau tutup di bawah 374 ya, dan target TP1 480. Terus Tekim, nah ini boleh dibeli sih karena sempat ada rekomendasi belinya di 7225 ya. Stop lossnya itu kalau tutup di bawah 6950 dan mudah-mudahan lancar ke 8150-an. Kemudian lanjut kita bahas request saham ya, tapi sebelumnya saya mau info kalau tanggal 23 sampai 28 kami ada workshop Vibo Cuan. Tanggal 23 sampai 26 itu penyampaian materi secara online via Zoom webinar. Dan tanggal 28-nya offline tatap muka, tempatnya ada di Hotel Erian. Kita full latihan di situ, full prakteknya dari teori yang sudah disampaikan. Ini seru, winning rate-nya tinggi. Kemudian reward rasionya bagus dengan catatan SOP-nya terpenuhi, rules-nya terpenuhi gitu ya. Langsung aja hubungi kontak person yang ada di deskripsi di bawah juga nggak masalah sih. Atau itu ada di layar tuh, WA-nya juga bisa dihubungin langsung gitu ya. Lanjut kita bahas saham requestan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau request saham favoritnya dibahas, tulis di kolom komentar di bawah, atau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan juga tulis di kolom komentar di bawah. Yang di request adalah Heli. Pertanyaannya itu kira-kira masih bisa naik atau enggak. Nah, sebenarnya agak susah sih. Maksudnya ini saham relatif sepi ya. Kalau strukturnya sih dia enggak downtrend. Paling enggak itu strukturnya enggak downtrend, tapi trading range-nya lebar sekali dia si Heli. Low valid 70 dan high validnya di 740. Lebar sekali. 70 ke 740 itu aduh. Ini enggak apa, range-nya lebar sekali dia. Dan terakhir waktu turun itu ada CB1 juga sih ya. Ada CB1 kemudian nyampe target pertama dari setup penurunannya. Terus pullback sih ada naik lagi sih wajar. Kemudian nyampe area pre-entry dan ini dikhawatirkan turun lagi. Kalau lihat kelakuannya sih ada kemungkinan dalam waktu dekat atau jangka pendek atau menengah
ada turun-turun lagi. Di sini ada area SND ya di sekitar 230, 240 sampai 200 lah ya. Ada kemungkinan ke sana. Setelah itu naik atau enggak dilihat lagi aja, karena range-nya terlalu lebar untuk langsung diantriin kalau buat saya, dan sepi sahamnya. Jadi susah diantisipasi. Kalaupun bisa dianalisa, bisa di marking area-areanya, antisipasinya mostly susah kalau saham lagi sepi gitu sih. Mudah-mudahan menjawab. Dan saya akan pilih, kalau pribadi sih, kalau saya pribadi ditanya enaknya beli di berapa, saya akan pilih saham lain sih. Masih banyak soalnya saham yang lebih enak untuk dianalisa, lebih mudah, dan setupnya udah ada, kemudian lebih resikonya lebih kecil dalam artian lebih liquid, jadi kita lebih mudah untuk jualan meskipun itu dalam kondisi cut loss gitu ya, tapi masih bisa exit, masih lebih gampang exitnya. Oke, lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Rabu 18 September 2024. Ada 3 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist atau tambahkan ke dalam watchlist, dan juga bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama ada Buka, harusnya sih udah punya barang sih ya, karena sebelumnya diajakin belinya tuh di 114 dan masih floating profit meskipun hari ini minus 0,8%. Dan buat yang belum punya barang kemudian berminat, karena ini juga ada setup CB1, kemudian harga sekarang ini masih di sekitaran atau belum jauh dari area-area entry atau dan pre-entry-nya. Jadi buat yang belum punya barang kemudian berminat belinya ngantri aja di 117, atau ya bisa langsung dibeli sih 117, atau ngantri dikit 116 juga nggak masalah. 117 oke sih. Stop lossnya sama, kalau tutup di bawah 106, dan targetnya sama juga, target TP1 di 138, target TP berikutnya di 157. Jadi risk reward rasionya masih oke nih kalau beli di 117 atau 116. Potensi rewardnya masih 2 kali dibandingkan dengan risikonya. Jadi masih masuk lah ya. Masih oke. Kemudian yang berikutnya ada Cepin. Hari ini menguat 3,3%, bagus dia, rebound mantul dari area yang ternyata masih direspon jadi area support. Jadi ceritanya si Cepin dia sempat naik setelah bikin setup CB1 ya. Setelah bikin CB1 di bulan Februari, dia naik ternyata cukup lancar sampai ke target TP1 dan lanjut tuh ke target TP2, bahkan tutup di atas extend TP2, kemudian turun nyamperin area pullback, kemudian naik lagi tutup di atas extend TP2, turun lagi belakangan ini di minggu kemarin di area pullback sideways bentar, kemudian naik nih ke target TP2 ke target TP2, naik dari area pre-entry, dan bisa dibeli di sini. Kalau diperhatikan ini candle merah doji, terus merah bikin lower low juga ya dari candle sebelumnya. Kemudian di sini ada candle hijau, ada merah, lanjut hijau, closingnya tutup di atas closing candle hijau sebelumnya. Jadi zigzagnya nih kalau digeser ke line chart, ada higher high dan higher low, ada zigzag naik gitu ya. Strateginya sederhana, besok Cepin atau dalam waktu dekat ke depan ini belinya ngantri aja di 4860, nggak perlu terlalu FOMO sih ya. Sebenarnya kalau mau langsung dibeli di 4960 sih nggak masalah. Stop lossnya di bawah 4700, kalau tutup di bawah 4700 itu pun stop lossnya nggak terlalu banyak sih sebenarnya, masih di bawah 10%, 5, sekian atau 6% lah, 5,5 sampai 6% stop lossnya. Dan kalau dapat barang di 4860 berarti jauh lebih kecil lagi risikonya gitu ya. Kemudian estimasi targetnya ada di target full cycle-nya yaitu di 5700-an. Risk reward rasionya masih oke meskipun beli langsung di harga 4960. Kalau dapat barang di 4860 lebih bagus lagi risk reward rasionya. Gitu ya. Selanjutnya ada Harum. Ini adalah saham yang pernah masuk rekomendasi untuk tanggal 13 kayaknya sih.
seingat saya untuk tanggal 13 ya. Karena mantul rebound dan sudah ada setup di beberapa waktu sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, di beberapa bulan sebelumnya maksudnya. Kemudian ini ceritanya lagi OTW target TP2 paling enggak. Jadi belinya ngantri aja ya. Tetap strateginya masih sama seperti sebelumnya, belinya ngantri di 13.20, stop lossnya kalau tutup di bawah 12.80. Targetnya di target TP2 di 14.55 ya. Mudah-mudahan sih bisa lebih, mudah-mudahan bisa ke full cycle di 1.700 dan berarti harapannya tutup di atas 15.95, yang berarti juga ada change of character, yang artinya juga dari yang awalnya struktur downtrend berubah jadi nggak downtrend gitu sih, harapannya gitu. Tapi setidaknya kalau misalnya dapat barang di 13.20, stop loss di bawah 12.80 dan targetnya 14.55 pun itu reward rasionya masih oke. Ya, itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan info lagi, kalau tiap pagi kami ada live trading menggunakan Zoom webinar. Linknya dikirim tiap pagi di room Telegram Cuan Community dan room Telegram nasabah JUC Sekuritas Cabang Daan Mogot Jakarta. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di workshop tanggal 23 sampai 28 September depan. Saya Evan, dadah.